lupa subscribe. Kita akan bahas The Heavenly Idol episode 1 dan 2. Ini adalah Pontifex Rembrari, seorang pendeta yang menyembah Dewi Redrin, tapi bukan di bumi. Dia memiliki kekuatan, termasuk kekuatan menyembuhkan. Pada suatu hari, rakyat Pontifex dirasuki sihir hitam. Menurut Pontifex, ini adalah tanda akan kembalinya iblis, karena selama 100 tahun mereka belum pernah menunjukkan diri. Sebelum mencari asal-muasal kutukan itu, Pontifex mencoba menyembuhkan korban tersebut lebih dulu. Saat sedang mendiskusikan tentang kemungkinan kemunculan iblis, tiba-tiba Gunung Merapi meletus dan terjadi gempa. Dan benar, rombongan iblis itu pun menunjukkan batang hidungnya. Pontifex mencoba membasmi iblis tersebut karena keberadaan mereka bisa membahayakan penduduk di sana. Saat Pontifex sedang berjuang mengalahkan Raja Iblis, tiba-tiba dia terlempar ke bumi dan bertukar kehidupan dengan Woo Yun-woo yang merupakan seorang grup boyband bernama Wild Animal. Wild Animal adalah boyband yang hampir dibubarkan karena tidak pernah mencapai kesuksesan, bahkan setelah 5 tahun debut. Tentu saja Pontifex merasa asing dengan suasana tersebut. Hari itu adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jika hari itu gagal, maka grup mereka akan dibubarkan. Pontifex sebenarnya sudah mengatakan bahwa dia bukanlah Woo Yun-woo, tetapi siapa yang akan percaya karena wajah mereka sama persis. Manajernya bahkan mengatakan bahwa dia pura-pura bertingkah bodoh. Dia juga sudah mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun tentang dirinya, tetapi orang-orang di sana mengira dia berpura-pura. Tentu saja, setelah di atas panggung, dia kebingungan karena tidak bisa mengikuti gerakan teman-temannya. Ini Kim Dal, fans garis keras Woo Yun-woo. Kim Dal melihat adanya perubahan pada idolanya. Tanpa pikir panjang, Pontifex mengatakan dengan keras, "Aku tidak tahu cara menari." Sesampai di rumah, Kim Dal langsung memeriksa komentar netizen tentang acara tadi. Kim Dal terkejut melihat banyak komentar buruk tentang Woo Yun-woo. Pontifex sendiri masih bingung kenapa dia ada di dunia yang tidak dia kenali. Lalu dia mulai berdoa meminta petunjuk Dewi Redrin. Saat melihat Pontifex sedang berdoa, temannya langsung berlari karena takut dikira gila. Pontifex sedang menguji kekuatan penyembuhnya masih berfungsi atau tidak. Setelah pulang ke rumah, Pontifex kembali mencoba terhubung dengan Dewi Redrin. Namun tidak ada jawaban. Di kantor 3L manajemen Wild Animal, direktur mengumumkan Wild Animal terpaksa dibubarkan karena tidak bisa menghasilkan apapun selama 5 tahun. Tiba-tiba, staf mereka mengatakan, Woo Yun-woo adalah kata kunci paling dicari di internet dan videonya sudah ditonton jutaan kali. Karena video Woo Yun-woo viral, dia diundang beberapa TV dan grup mereka tidak jadi dibubarkan. Saat sedang wawancara dengan Maka TV, tiba-tiba terjadi gempa. Setelah itu, Pontifex mendengar bahwa terjadi ledakan gunung berapi. Pontifex langsung teringat bahwa ketika dia masih menjadi Pontifex, terjadi hal yang sama sebagai pertanda munculnya iblis. Dan Pontifex merasakan kehadiran iblis yang seperti pernah dia temui di kehidupan sebelumnya. Mungkin inilah alasan Dewi Redrin mengirimnya ke sini. Woo Yun-woo mendapatkan tawaran untuk mengisi acara lagi. Nama acaranya adalah Sing Survival. Namun ternyata, produser acara itu hanya ingin mengorbankan Woo Yun-woo agar acaranya sukses. Dia hanya dijadikan sebagai penarik penonton dan tukang rusuh agar ratingnya naik. Namun, direktur Woo Yun-woo menyetujui asal anggota lain tetap bisa tampil dalam acara itu. Sesi pemotretan dimulai, tidak disangka Pontifex bisa memberikan pose terbaik di depan kamera dan menghasilkan foto yang luar biasa. Itu membuat orang-orang terkagum-kagum. Kim Dal menjadi manajer baru grup Wild Animal setelah dia mengajukan dirinya langsung kepada direktur 3L manajemen. Setelah itu, Kim Dal membawa Woo Yun-woo ke psikiater karena Kim Dal takut Woo Yun-woo sedang depresi sehingga bertingkah aneh selama ini. Setelah Woo Yun-woo keluar, Kim Dal menemui dokter tersebut untuk menanyakan kondisi mental Woo Yun-woo. Dokter tersebut mengatakan tidak ada yang salah dengan Woo Yun-woo. Saat Kim Dal sedang di dalam, Pontifex mencoba menghubungi Woo Yun-woo yang sedang berada di dimensi lain. Woo Yun-woo merespon. Pontifex mengatakan mereka harus menukar tubuh mereka kembali, tetapi Woo Yun-woo menolak
karena dia betah di sana sebagai Pontifex. Dia bersedia kembali ketika Pontifex bisa membuat dia sebagai penyanyi penerima penghargaan sebagai aktor terbaik. Woo Yun-woo mengatakan dia suka di sana dan tidak ingin kembali karena tidak mau menjadi idola gagal lagi. Bahkan ketika Pontifex menyebut penggemar Woo Yun-woo menunggu di sini, Woo Yun-woo mengatakan untukmu saja. Tetapi jika Pontifex bisa mengubah hidupnya menjadi aktor terbaik tahun ini, Woo Yun-woo berjanji akan kembali ke dunia. Pontifex menyetujui syarat itu dan melakukan sumpah di depan Dewi Redrin. Setelah meletakkan tangan di tubuh Dewi Redrin, lalu Woo Yun-woo mengikuti ucapan Pontifex sampai selesai. Sumpah mereka tercatat dan akan dikabulkan ketika Pontifex menjadi aktor terbaik tahun ini. Kesepakatan mereka sah dan Pontifex harus berjuang keras untuk mewujudkan sumpahnya kepada Woo Yun-woo.